Surya, Sabang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq basyira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah innahu kana aliman hakima. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, adik-adik sekalian, malam hari ini sebagaimana saya sampaikan pada Jumat tadi, sudah sedikit saya berikan muqaddimah. Jadi yang nggak ikut Jumatan di sini tadi nggak dapat muqaddimah. Jadi sengaja muqaddimah saya sampaikan di Jumat siang tadi, ya berkenaan dengan apa yang sedang in hari ini. Saking innya semua orang akhirnya berbicara, dan karena medsos begitu jadi hal yang jamak, setiap dapat kabar dianggap bagus, di-share ke sana kemari. Nah, ya tentunya ini patut diluruskan di kajian-kajian, ya terutama di kalangan Muhammadiyah, karena di kalangan Muhammadiyah ada konsepsi-konsepsi yang kadang memang tidak tersampaikan dengan baik, ya. Meski sebenarnya setiap keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah selalu sampai pada cabang, tapi kadang cabang tak menyampaikannya kepada ranting, atau kadang cabang tidak menyampaikan kepada person-person, ya. Atau kemungkinan juga person-person yang hari ini juga tidak mencoba untuk meng-cross check. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang Yaumul Qiyamah, ya, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, ya, karena menjadi salah satu rukun iman, ya, menjadi rukun iman. Dan ini harus kita pahami dengan baik, karena ini adalah sesuatu yang besar yang ada dalam urusan agama kita. Dan di urusan agama kita tentu menyangkut kehidupan kita, ya. Maka kita harus tahu dengan baik supaya kita tidak salah dalam mensikapi hal tersebut, ya. Salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir, al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir adalah akhir kehidupan dunia ini, ya, akhir kehidupan dunia. Nah, akhir kehidupan dunia di dalam Al-Quran sering disebut sebagai Yaumul Qiyamah. Kenapa dikatakan Yaumul Qiyamah? Karena hari itu hari ditegakkannya, ya, keadilan Allah, ya. Nah, juga ada nama lain yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dengan ungkapan Al-Waqi'ah. Nah, ya, Waqi'ah itu dari waqa'a yaqa'u, artinya kejadian. Nah,
kejadian yang besar sekali. Ya, sampai kemudian sampai dicatat ada surat khusus namanya surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah. Ya. Ya. Juga ada nama lain yaitu Al-Haqqah. Apakah dicatat juga dalam surat Al-Haqqah? Ada surat Al-Haqqah. Iya. Ada surat Al-Haqqah. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya karena saking dahsyatnya suara yang terjadi itu, ya, maka muncul nama Al-Qari'ah. Ya. Qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u itu artinya bersuara yang keras sekali sampai memekakkan telinga. Ya. Maka Al-Qiyamah itu atau hari akhir itu disebut juga dengan Al-Qari'ah. Nah, dan dicatat dengan nama surat Al-Qari'ah. Ya. Jadi ada nama Al-Haqqah, ada nama Waqi'ah, ada nama Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, kemudian Al-Haqqah. Nah, kadang masih dinamakan lagi karena ada goncangan yang besar, kemudian dinamakan Al-Zalzalah. Ya. Dan dicatat dengan nama Al-Zalzalah. Ya. Masih ada lagi nama tentang apa? At-Taghabun. Ya. At-Taghabun. Ya. Saking sibuknya orang, saking sibuknya diri sendiri, sampai gak ngurus orang lain. Ya. Karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, kemudian hari itu sampai dinamakan At-Taghabun, Yaumut Taghabun. Ya. Bayangkan kalau sudah orang sedang menyusui itu loh. Ya. Anak yang disusui itu ditinggalkan. Ya. Yauma tadau, ya. Zatu hamlin hamlaha, itu sampai begitu. Wa tadau zatu hamlin hamlaha, sampai orang yang hamil itu hamilnya gugur saking kerasnya. Nah, ini saya catat beberapa hari ini meski belum sempurna ya nanti. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada di Al-Qari'ah, kemudian ada di Zalzalah, ya, di Zalzalah jelas, di Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, sampai begitu cara mengungkapkannya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ya. Kalau di Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah. Kalau di surat Al-Fajr itu ada ungkapan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, di surat Al-Fajr. Jadi cara mengungkapkan dahsyatnya situasi itu, runtutannya dakka dakka. Ya, saya sampaikan bahwa kiamat terjadi itu simultan, ya, tak ada jeda. Ya. Apalagi kalau kita di surat Al-Insyiqaq, ya, idas samaun syaqqat. Nah, langit apa itu insyiqaq itu? Terbelah.
langitnya terbelah. Bagaimana langit terbelah itu? Nah, ada firman Allah yang lain di surat Al-Ma'arij, yauma takunus sama'u kal muhli. Itu kira-kira terbelahnya langit. Jadi langit saat itu kal muhli, seperti cairan. Wah, kok bisa seperti cairan? Ya, Anda nanti akan ketemu bagaimana logikanya cairan nanti ketika sementara di kulit-kulitnya dulu, nanti akan ketemu ya, di kulit-kulitnya nanti bareng-bareng ya. Idza samun syaqqat wa adinat li rabbiha waqat wa idzal ardu muddat. Tandanya sampai begitu. Buminya muddat. Muddat itu di kok diperkes ya, muddat. Ya, madda yang muddu itu dilebarkan, ikatannya dikendorkan ya, kayak dikendorkan gitu. Ya. Kalau sayang ketika dia berputar ajek begini selet ini, mutarnya bumi kan ajek gitu. Mutarnya bumi kan begini. Ajek gitu. Tapi begitu putaran ini pelan dan kembali ya, karena ada nanti di At-Takwir itu idza syamsu kuwirat. Begitu idza syamsu kuwirat, mataharinya diapakna itu kuwirat itu. Kawara yukawir itu diputar begini, kalau kuwira diputar balik itu. Putarannya diputar balik, karena matahari putar balik otomatis bumi berputar balik. Yang asalnya padat jadi kendor. Begitu kira-kira situasinya. Kok anggap gak cocok? Nah, misalkan begitu, ngawur Ustadz Insan. Nah, saya berupaya untuk tidak ngawur. Ya, begitu. Saya berupaya untuk tidak ngawur. Ini murni pemahaman fisika yang terjadi. Ya. Kok bisa begitu? Ya, di firman Allah, langit itu kami bangun dan kemudian kami meluaskan. Jadi langit itu kami bangun dan kami wa inna lamusiun. Jadi kalau sampai pada luasan yang tertentu di mana bintang-bintang makin menjauh ya, saling berjauh, maka pantas kemudian wa idzan nujumu tumisat. Ya. Jika bintang-bintang itu tumisat. Tumisat itu mulai buram ya. Cahayanya mengecil ya. Sering saya ungkapkan, cahaya mengecil sebenarnya ketika daya tarik menarik dan daya tolak menolak itu konstan, maka dia akan tetap bercahaya. Begitu dia terpisah, maka atau menjauh, itu seperti ini bara ketika didekatkan akan terjadi nyala. Tetapi ketika bara itu berjauhan, maka dia akan padam. Nah, wa idzan nujumu tumisat. Ada ungkapan lain dari tentang sama tadi, idzas samaun fatarat, dalam surat Al-Infitor itu. Idzas samaun fatarat. Wa idzal kawakibun tatharat. Lebih lagi kalau kawakib, sedang yang bintang saja tumisat, apalagi kawakib. Karena kawakib ini ditarik oleh nujum. Begitu nujum ini kuwirat, artinya putarnya berbalik, maka kawakibnya akan tidak punya ikatan lagi. Idzal kawakibu intatharat, tidak terikat lagi. Ya, itu seperti bumi, karena bumi ini juga kawakib, maka akan terjadi jika gunung itu
kemudian akan apa ya, berterbangan karena dia tidak berputar atau berputar balik, ya. Saat itu daya gravitasinya menurun. Wataron nasa sukaro, kamu akan melihat manusia kayak mabuk karena dia nggak punya kekuatan pijaknya di bumi, yang wataron nasa sukaro wa ma hum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk, ya. Itu firman Allah di beberapa, padahal ini baru juz 30 saja, ini sudah ketemu dengan sekian banyak ya, firman Allah, ya, sekian banyak firman Allah, ya. Saya kemarin mencatat sampai di surat Al-Haqqah, ya, di Al-Ma'arij ada, di Al-Muzammil ada, di surat Al-Jin ada, di Al-Mudassir juga ada, di Al-Qiyamah ada, di Al-Mursalat ada. Pada An-Naba itu juga ada, ya, di An-Naba. Kemudian di surat An-Naziat itu juga ada, di Abasa itu juga ada, ya. Yang saya catat di mulai awal, ya, Al-Qari'ah jelas, Al-Zalzalah jelas, Al-Fajr itu kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti begitu tiupan yang kedua, ya, tiupan yang kedua itu, ini para malaikat dengan Allah datang, Allah ini waji'a yauma idzin nanti manusia akan siro'an ilal ajdasi yansilun. Jadi begitu, ya, firman Allah. Jadi mereka seperti segera begitu tiupan yang kedua, tiupan yang pertama semuanya mati, tiupan yang kedua yang dikubur bangkit. Nah, jadi begitu, ya. Misalnya sih ada komentar? Belum? Ada tiga tiupan. Baik, kita nufiqo fisuri ada. Jadi ada dua tiupan menurut saya. Tiupan pertama hancur semuanya itu dan mati semuanya. Baru kemudian tiupan kedua bangkit semuanya, ya. Dan mereka berbaris menghadap Allah itu. Nah, di mana letak hancurnya semuanya? Di tiupan pertama itu, di tiupan pertama itu yang ada qari'ah itu. Nah, qari'ah itu adalah tiupan itu. Suaranya keras, di samping memang ada wa idza nufiqa fis-sur itu, tiupan pertama itu sangat memekakkan telinga, ya. Bisa dibayangkan ketika semuanya dihentikan, gerakan yang biasanya datar itu dihentikan, dan kemudian terjadi putar balik, ngeri sudah, ada dentuman yang luar biasa sudah, ya. Seperti kalau menurut saya ini teman-teman fisikawan ngerti ini, ya, begitu terjadi crack, ya, kalau dalam istilah kimia sambil crack itu terjadi letupan atom. Anda bisa bayangkan ketika
terjadi benturan atom atau letupan atom yang maha dahsyat itu di angkasa ini. Sedang bom atom yang diambil dari uranium saja yang kemudian dipakai bom atom itu sudah sedemikian dahsyatnya, lebih lagi ketika atom alam itu. Gitu. Saya pernah memberikan bayangannya begini. Langit kita itu terdiri dari gas. Ya. Gas yang paling banyak adalah apa gas? Apa Mas Nabil yang paling banyak? Hidrogen. Anda bisa bayangkan hidrogen yang begitu mudah, nitrogen, ya. Nitrogen. Ya. Ada hidrogen di sana. Bayangkan Anda itu, ya, nitrogen ya. Kalau nitrogen yang kemudian beku dan mencair, ngeri memang. Yang matakun sama ogal muhul bisa terjadi. Dan terbakarnya hebat-hebatnya juga karena ada hidrogen yang luar biasa yang mudah terbakar. Ya. Ini kalau ada fisikawan bisa menerangkan ini. Saya yakin keterangannya akan makin mengerikan. Ya. Teman-teman semuanya, ini sengaja saya sampaikan ini karena sebenarnya tanda-tanda fisik yang diberikan oleh Allah, yang diterangkan oleh Allah lewat Al-Quran itu saya kira sudah hampir cukup, ya, hampir cukup. Saya cek satu-satu coba nanti dulu. Kita mulai dari Al-Insyiqaq saja, ya. Idza samaun syaqqat, langitnya terbelah, ya. Kemudian wa idzal ardu muddat, ya. Ketika buminya itu, ya, Allah modot, ya, mengendur. Jadi karena dia berputar balik, daya gravitasinya mengendur, ya itu. Maka pantas kalau kemudian gunung-gunung berterbangan. Manusia juga tidak punya daya pijak. Itu di Al-Insyiqaq. Kemudian di Al-Infitor, ya. Al-Infitor, ya. Idza samaun fatarat, ya. Apabila langit itu infatoro. Infatoro itu, kalau fatoro itu apa? Fatoro futur makan, ya. Allah fatiris samawati wal ard. Kalau dari fatirit artinya infatoro, tidak teratur lagi, tidak diatur lagi. Idza samaun fatarat. Jadi langitnya sudah nggak tertata lagi. Lapisan-lapisannya, gitu. Ya. Karena yang memberikan kekuatan atau ketetapan langit itu adalah adanya daya tarik menarik antar bintang itu yang berputar dengan keras. Maka disitulah langit-langit itu membentuk di masing-masing bintang itu membentuk langit. Pahaman enggak Anda masing-masing bintang membentuk langit itu maksudnya? Bumi berputar, dia akan membentuk langitnya. Bumi ketika dia berputar, dia akan membentuk langitnya. Kemudian matahari berputar akan membentuk langitnya. Si paham ora iki? Langit itu apa sih? Dari sama yasmu. Sama yasmu yang artinya atasnya. Ya, di atasnya. Jadi begitu ini ada putaran, benda ini berputar,
maka sesuatu yang menyelimuti ini, yang berupa gas itu tadi yang terikut, itulah langitnya. Ya, matahari punya langit, bumi punya langit karena dia berputar. Ya. Nah, ketika al-kawakib itu tidak berputar, maka dia tidak punya langit. Ya, atau berputar balik, maka dia tidak punya langit. Gak tertata lagi langitnya. Aduh, nyaut ora ya kira-kira ya. Orat karet, nyaut ya. Apa? Oh iya, pelan-pelan. Oke. Idza samaun. Jadi ini tadi infatorot tadi itu, kenapa samaknya infatorot? Kenapa langitnya infatorot? Itu karena perputarannya atau menjadi pelan, atau kalau kita kembali pada idza syamsu kuwirat itu, jika bumi diputar balik, otomatis masing-masing kawakib akan berputar balik, dan sama di masing-masing kawakib juga samaknya matahari itu infatoro, ruwet. Bayangkan yang acek kemudian serta-merta dibalik, mencelat kabeh itu. Ya. Wa idzal kawakibun intasarat, ya. Wa idzal kawakibun tasarat. Ya. Jadi sudah, ya, planet-planet di masing-masing bintang itu, ya, intasarat, enggak lagi terikat. Ke bintang dulu, biar enak, ke bintang dulu. Anda paham enggak bintang di atas sana itu sebagai apa? Ini penting ini. Anda pernah paham enggak bintang di atas sana sebagai apa? Ya, kalau itu fungsi ya. Tapi terhadap matahari kita itu loh. Apa? Bisa juga sebagai stabilizer. Bintang di sana itu adalah matahari juga sebenarnya. Ya. Bintang di sana adalah matahari juga. Ya. Nah, kalau di sana matahari juga, berarti saya dengan keyakinan, ya, bahwa di sana bintang-bintang itu mempunyai kawakib. Bintang di sana-sana mempunyai kawakib. Saya sering ya kemudian bertasbih, bukan menghayal tetapi mencoba untuk melogikakan. Masa langit Allah yang sedemikian luas itu hanya ditempati satu bumi saja? Ya. Ada hal yang salah dengan cara berpikir kita menurut saya. Ya. Jadi di masing-masing bintang itu ada bumi Allah. Ya. Di masing-masing bintang ada bumi Allah. Ya pastinya itu, ya pastinya. Itu versi saya. Ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya ya seluas langit dan bumi. Sayangnya kita belum pernah pergi keluar angkasa. Bayangkan saja
bumi kita itu bulan. Nah, begitu saja enaknya. Bumi kita adalah bulan dan kita sedang ya keluar dari bulan. Nah, itu sekian itu kira-kira kalau dekatnya itu. Andai kita lebih jauh lagi, apa yang sering di pagi hari bersinar merah itu di timur, Jupiter itu ya, Venus. Nah, andai kata bumi kita itu Venus dan kita pergi dari Venus, gitu. Ya. Nah, kalau kita pengen lebih jauh lagi, ya, tentunya hanya beberapa yang bisa kita lihat dari kawakib itu. Karena kawakib umumnya hanya memantulkan cahaya. Ya. Ya, jadi kalau ada di langit itu cahaya yang tidak begitu terang, ya, itu berarti adalah bentuk-bentuk planet yang hanya memantulkan cahaya, tidak punya cahaya sendiri. Gitu. Nah, di langit yang kalau malam hari nampak banyak cahaya, ya, itulah matahari yang di masing-masing matahari itu mempunyai planet-planet. Kembali, ya, di surat Al-Infitor, ya, idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Ya. Ya, karena habis putar begini kemudian dia berputar balik, otomatis airnya akan menggelegak, ya, bukan lagi tsunami sudah, ya, bukan lagi tsunami, airnya tak terikat lagi oleh bumi, ya. Nah, lucunya cepet ini ya. Kemudian wa idzal quburu bu'sirat, otomatis karena wa idzal ardu muddat, seberapa sulitnya wa idzal quburu bu'sirat, karena buminya daya pepatnya ini hilang, ya. Daya pepatnya yang enak itu tadi, muddat itu daya pepatnya hilang itu tadi. Kepepatannya hilang, kepadatannya hilang maksud saya. Itu kayaknya enak itu, kepadatan. Jadi kepadatan bumi hilang. Ikatan antar tanah ini, lapisan-lapisan tanah ini hilang ikatannya. Itu muddat. Ya. Wa idzal quburu bu'sirat. Ya, kuburnya di orat-arit. Ya. Ya, yang masih senang ziarah kubur silakan ini ya. Ya, itu. Kalau ziarah kubur ada zikrul maut, ya monggo. Tapi kalau ziarah kubur ya mencari doa, ini bahaya ini ya. Ya. Menyambung doa ini bahaya, ya. Itu tadi di surat Al-Infitor, ya. Kita ke At-Takwir yang lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan. Idza syamsu kuwirat tadi itu sudah saya jelaskan. Wa idzan nujumu inkadarat, ya, inkadarat. Jadi apa ini ya? Ini dikatakan bintang-bintang berjatuhan. Kalau menurut saya tidak berjatuhan, ya. Inkadarat itu karena tadi saya ngomong berjauhan, ya. Karena dunia ini diotot, ya. Nah, dia semakin ya menyala, tapi nyalanya sudah mulai tadi itu nyalanya redup, ya sudah mulai enggak terarah.
Mas Nabil bisa menggambarkan apa yang ada di dalam atom? Kalau ada orang yang bisa menggambarkan apa yang ada di dalam sebuah atom, itulah dunia. Sebenarnya begitu. Jadi di atom kecil yang Anda itulah dunia seisinya. Bayangkan ketika ikatan dalam satu atom itu ya, pecah, atom itu dibelah, maka mengeri sekali itu. Itu akan terjadi benturan-benturan yang padahal gerak di atom itu luar biasa cepatnya. Seperti gerak kita, gerak bumi kita ini cepat banget. Saking cepatnya sampai konstan. Ya. Bergerak simultan. Nah, saya sering katakan, maka yang dikatakan kiamat itu adalah ya, penghancuran secara simultan. Jadi disuarakan keras begitu dan seterusnya begitu. Nah, yang kemudian apa yang ada di bumi kita itu ada wa idal jibalu suyirat begitu, wa idal biharu fujirat atau sujirat ya. Kemudian wa idal isyaru uttilat. Apa isyar itu? Unta yang bunting saja itu langsung berojol anaknya ya begitu ya, unta yang bunting berojol isyar. Tapi kata-kata isyar ini ya unta, tapi bisa jadi orang yang hamil 10 bulan ya. Isyar itu kata-kata asyar 10 ya, orang yang hamil kira-kira begitu, orang yang hamil utilat langsung sudah ya. Wa idal wuhusyu husyirat ya. Wa idal wuhusyu husyirat, apa wahsyun itu? Tapi di sini diartikan binatang buas. Binatang buas dikumpulkan. Kalau menurut saya wa idal wuhusyu husyirat itu binatang yang buas enggak jadi buas lagi sudah. Enggak muncul buasnya. Ya. Iya, harimau yang begitu ganas kuduk ini wedi dewe. Itu keganasan habis, menurut saya begitu sampai. Menurut kata kepengacaraannya hilang. Nah, begitu kira-kira itu ya. Ya. Iya. Iya. Wa idal biharu sujirat. Ya sudah. Itu kalau di sini diartikan lautan dipanaskan. Ya. Menggelegak itu loh. Ya karena ini gerak simultan, maka menerangkannya memang harus dari langit yang diluaskan itu tadi. Karena langit itu semakin diluaskan, maka bintang-bintang akan berjauhan. Ketika bintang-bintang berjauhan, maka gerak yang ajek ini tadi hilang atau dimulai dari cahayanya dulu yang redup. Ya. Cahayanya redup, ya sudah akan terjadi putar balik. Kuwirat itu tadi. Begitu putar balik, maka yang biasa ditarik kawakib-kawakib itu akan intasarot. Nah di bumi kita, karena bumi kita hilang ikatannya dengan matahari kita, otomatis ya yang ada di bumi mulai jibal suyirat, isyar utilat, wuhus husyirat, al-bihar sujirat, sampai kemudian nah ini wa idan nufusu zuwijat. Jadi nanti itu karena tadi ada wa idal kuburu bu'sirat, maka an-nufusu akan zuwijat. Jadi setelah kuburan itu
terbongkar, maka jiwa ini akan dikembalikan. Wa idzan nufusu zuwijat, termasuk wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini tentu di akhir wa idzal mau'udatu su'ilat. Apa mau'udah itu? Anak yang dikubur hidup-hidup, anak yang diaborsi. Ayo, ini yang pernah maksa orang aborsi, wah, nek kawati kan temenan niki ya. Itu ya. Nah, itu ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Ya. Atas dosa apa dia dibunuh. Ya, itu. Ini apa lagi? Wa idzas sama'u kusitat, ada ungkapan lain lagi tentang sama. Wa idzas sama'u kusitat. Ya. Apabila langit ditiadakan. Saya kan ngomong tadi, sesuatu yang berputar, maka gas atau udara yang di seputar benda yang berputar itu menjadikan langit. Begitu dia tidak berputar, langitnya tidak ada. Ya. Maka saat itu yang masih punya daya tariklah akan menarik. Nanti akan ketemu apa? Wa idza syamsu, idal apa itu tadi kemarin itu, wa idzan nujumu zuwijat. Belum ya? Belum sampai situ, nanti dulu. Jadi syamsu al-qamaru wasyamsu zuwijat. Jadi jumi'ah syamsu wal qamar, mohon maaf. Ada nanti di berikutnya ada jumi'ah syamsu wal qamar. Wa jumi'ah syamsu wal qamar. Jadi matahari dan bulan dikumpulkan. Kok bisa ya? Itu tadi mataharinya menarik seluruh kawakib itu tadi. Ya. Ngempel lagi. Dan saya kira apa yang pernah terjadi, kanatis samawatu wal ardu ratkon fafataknahuma. Maka kejadiannya adalah fatak yang dulu pernah terjadi itu akan kembali lagi. Jadi seluruh dunia itu dulu satu begini loh. Ya. Kemudian terjadi dentuman besar, fafataknahuma. Kemudian dibelah. Nah, nanti kejadiannya itu akan kembali lagi, mereka ditarik ulang menjadi ngumpul lagi. Ya. Wallahu a'lam. Ya, nanti tolong kekurangan penjelasan saya ditambahi. Saya yakin ada yang lebih mendalam atau ada yang kurang dari saya, silakan ditambahi. Di Abasa, di surat Abasa itu ada ayat 33. Abasa ayat 33. Ya. Fa idza ja'atis sakhah. Nah, itu. Jika datang sakhah. Nah, itu suara yang ya. Itu suara. Meski di sini dikatakan tiupan sangkakala, sorry, kok jadi kayak dosen saya Pak, siapa? Mahfud ya, balik salah elek ngomong. Ya, tiupan sangkakala. Fa idza ja'ati soho yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya. Jadi kalau sudah, jangankan yang kedua, kalau sini tafsirnya yang kedua, tiupan yang pertama saja
Saya pastikan itu, ya, saya pastikan orang udah bingung itu, ya. Mas Heri nanti tolong mana yang duluan, tiupan sangkakala dulu atau apa? Ini tentu kalau fisikawan apa yang akan terjadi? Apakah suara keras dahulu, baru kemudian terjadi rentetan peristiwa yang lain? Ya, wallahu alam, ya. Ya, ya. Itu tiupan sangkakala pertama itu, ya. Tiupan pertama mengagetkan, ya. Ya, yang justru kalau saya di luar bumi dulu lah, itu ya, di luar bumi dulu yang harus dipahami, karena tidak, kalau yang di bumi jelas begitu kejadian di luar bumi begitu raksasanya, maka di bumi akan jelas apa yang akan terjadi begitu. Mulai zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu jelas itu. Kemudian gunung seperti aneh-aneh itu akan terjadi dengan sendirinya. Manusia berjalan tidak seimbang dan seterusnya. Jadi di surat An-Naba tadi, Abasa itu, fa idza ja'atis shakhah, ya. Jadi tatkala ada tiupan itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi. Jadi sudah mulai orang bingung, ya, gak ngurus, ya. Lali anak, lali bojo, lali morotuo, ya, lali konco, ya. Ya. Sing jelas lali utang. Paling enak itu, ya, lali utang. Likul imrin yawma idzin sya'nu yughni, karena masing-masing punya urusan itu, ya, punya urusan. Aku ngurus awakku dhewe, ya. Sampai ini kemudian ada ungkapan Arab itu. Ini teman-teman yang pernah di pondok pasti dapat. Kilana ghaniyun an akhihi hayatuhu. Jadi masing-masing kita itu di dalam kehidupan ini sudah nggak saling butuh. Sebenarnya sudah tidak saling butuh. Kilana ghaniyun an akhihi hayatuhu. Wa idza mitsna asaddu taghaniya. Kalau sudah mati sudah lebih nggak butuh lagi, ya, begitu, karena ada saknu yughni itu tadi. Jadi kalau sudah saknu yughni, ya, lulu gue, nah begitu, ya. Ya, kita lihat lagi di An-Nazi'at. Di An-Nazi'at ini di ayat berapa ini? Ayat 4. Belum ayat 6. Ayat 6. Yauma tarjufur rajifah tatsbauhar radifah. Ya. Jadi gitu. Yauma tarjufur rajifah tatsbauhar radifah. Qulubu yauma idzi wajifah. Ya. Jadi akan terjadi gitu. Yauma tarjufur rajifah. Itu. Jadi getaran itu terasa itu. Tatsbauhar radifah. Jadi getaran demi getaran terus datang. Itu yang saya katakan simultan itu. Ya. Sampai kemudian qulubu yauma idzi wajifah. Ya, hatinya pasti hati orang-orang itu bergetar. Makanya ketika saya ngasih mukadimah di Al-Qiyamah itu, ketika saya mencoba untuk ngecek kata-kata yaumul qiyamah di dalam Al-Qur'an lewat indeks ini, ada di 80 tempat lebih
Dan semuanya mesti yang disebut awal itu orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang merugi. Kalau saya melihat orang yang tersesat. Jadi di hari kiamat itu yang paling bingung yang mereka-mereka itu. Bagi orang yang beriman, hari kiamat meski dia takut, tapi dia yakin ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah. Apa? Ya dia pasrah. Gambaran mudahnya begini, seperti kematian saja. Orang yang beriman itu tidak pernah takut mati. Wong rugi ae gak ngurus. Wis iki rungokno iki ya wong beriman. Jadi lek kelangan sak nyet 30 juta ngono ya wis biasa ngono lho. Gak perlu sedih-sedih banget terus mabuk laut itu bahaya ini. Jadi ya ojo tersinggung ngono guyu. Jadi orang beriman itu rugi itu biasa. Tapi bagi orang yang tidak beriman, kehilangan 1-2 juta sudah bikin muka dia. Apalagi kematian, apalagi derita. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang harusnya kuat menahan derita hidup ini. Maka situasi corona yang sedemikian menderita, umat Islam mana yang menderita? Nah, begitu aja. Nyantai sudah. Jadi jangan menderita ya gara-gara corona ini ya. Gitu. Nah, kemudian di An-Nazi'at di moga-moga benar ini di ayat 42 ini. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Ayo. Bima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta mundziru may yakhshaha. Sampai Nabi itu hanya punya tugas mundur saja. Belas Nabi ini tidak tahu kapan. Ya, catat baik-baik. Ya, ila rabbika muntahaha. Kesudahannya itu urusan Tuhan sudah. Ya. Bima anta min dzikroha. Kamu hanya bisa ya mengingat-ingat itu. Ya, sampai kemudian ka'annahum yauma yarawna lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Begitu Anda dibangkitkan dan itu terjadi, Anda akan loh kayak baru kemarin saja. Ya. Itu di surat An-Nazi'at. Sebelum saya teruskan, mungkin ada yang ingin ngomentari nambahin, nggih, Ustaz Yasin? Ya. 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 Sampai pada jalan yang sampai detail itu tidak jelas. Bahkan Rasul sendiri pun untuk urusannya itu kembalikan kepada Allah. Rasul tidak mengetahui apa. Jadi kalau dari tanda-tandanya ini apa juga meningkat sebagian kafir dan itu tidak tahu tadi sehingga diketahui ternyata hari kiamat itu proses sejak ini dan itu
Jadi menurut saya karena wala yudhiru ala ghaibi ahad itu, jadi Allah tidak pernah memberitahu kapan akan terjadinya, maka menurut saya kalau ada hadis yang melebihi keterangannya daripada keterangan Al-Quran, bagi warga Muhammadiyah ya harus menurut saya bagi warga Muhammadiyah harusnya mundur, tidak mengambil hadis itu ya. Jadi menurut saya, oleh karena itu mau saya sampaikan di awal bahwa Muhammadiyah punya ketetapan yang bagus banget tentang urusan yang besar ini, adalah mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis mutawatir. Ungkapan itu adalah ungkapan yang kuat banget, konsepsi yang kuat sekali. Nah, saya sering bertanya kepada banyak teman, berapa sih jumlah hadis mutawatir itu? Nah, gitu loh. Ada kumpulan hadis mutawatir? Nah, itu dulu. Adakah kumpulan hadis, buku hadis mutawatir ada? Ada. Pernah dengar belum? Coba cari. Mas Heri. Ada kumpulan hadis mutawatir? Tidak ada. Nah, atau belum ada? Nah, kalau mutawatir atas dasar seperti yang diistilahkan oleh ulama, bayangkan diriwayatkan oleh banyak orang, minimal 10, diriwayatkan lagi 10, hampir tidak ada. Maka apa yang dikonsepsikan oleh Muhammadiyah, meski Muhammadiyah nggak tahu mencangkok dari siapa, Mahmud Saltut, ya boleh jadi Muhammadiyah mengikuti Mahmud Saltut urusan ini. Saya pikir ini sebuah ketetapan yang luar biasa, sehingga maka hadis-hadis yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang keterangannya melebihi Al-Quran, saya pikir kita harus mundur. Artinya harus berani untuk tidak menggunakannya. Apa? Gak tahu hadis Jibril apa. Jadi karena kalau menurut saya begitu banyaknya keterangan, ini baru berapa ini? Baru juz 30 ini, baru sampai An-Naba. Ya, nanti kita masuk Mursalat, Al-Qiyamah, Al-Mudassir, Al-Muzammil ada, di Al-Jin ada, di Al-Marij ada, di Al-Haqqah ada, terus ini akan ketemu. Ya, luar biasa sekali. Ya. Ini keterangan atau bunyi yaumul qiyamah saja, ya. Bunyi yaumul qiyamah, artinya al-qiyamah saja, al-qiyamah. Al-qiyamah ada di banyak surat, ya. Al-qiyamah. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, kemudian Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Al-Qasas, Al-Ankabut, As-Sajdah, Fatir, Az-Zumar, kemudian Fussilat, Asy-Syura, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Al-Mujadalah, Al-Mujadilah, Al-Mumtahanah, Al-Qalam, di Al-Qiyamah sendiri. Ya. Itu bunyi kata-kata Al-Qiyamah. Ya, saking ya besarnya urusan ini, maka ada benarnya kemudian para ulama mengatakan yaumul akhir atau kiamah ini bagian dari keimanan. Maka orang beriman ini adalah sesuatu yang ikut, yang ada di dalam dirinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu
Ya, falam ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman itu tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa sedih. Itu hebatnya orang beriman. Ya, justru hari itu yang dia tunggu karena dia segera dapat balasan kebaikannya. Ya. Jadi meskipun dia dimatikan oleh Allah, tapi sebenarnya dia pada posisi menunggu balasan kebaikan atau amal baik dia. Sebaliknya orang kafir ya segera eksekusi hukuman terjadi, maka ya pantas kemudian di surat Al-Ghasyiyah itu ya hal ataka haditsul ghasyiyah. Mohon maaf itu Al-Ghasyiyah tadi tidak saya sebutkan. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, tidakkah datang kepada kamu ya kabar Al-Ghasyiyah, kabar yang ya yang bikin kamu susah gitu ya, bikin kamu ya. Apa kemudian wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Hari itu para pesakitan itu tunduk ini. Ya, pernah saya omongkan di Indonesia ini pesakitan pada tertawa itu ya. Jadi para koruptor kalau sudah menjadi tertuduh ya gitu ya, terdakwa itu tambah guyang guyui ya opo gitu ya. Ada wujuhu yaumaidin naimah, ada wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Jadi orang beriman saat itu sudah mulai tertawa sudah. Ya Allah, sebentar lagi dapat balasan baik kok. Bagi yang sadar akan kesalahannya dia banyak, ya sudah mulai dah hati dia nggak berani menghadapkan wajahnya pada, jangankan pada Allah, ya, pada tetangga kanan kirinya saja udah nggak ngurus dia, saking ya, hebatnya derita yang akan ia terima. Kita masuk lagi ke bentuk lain lagi dari tanda-tanda itu, tanda-tanda di Al-Mursalat ayat 8 sampai 10 itu ada tanda yang luar biasa. Juga fa idzan nujumu tumisat, tadi pernah sudah saya sampaikan. Wa idas sama'u furijat, ya, langitnya dikasih jalan, ya, gitu, ada jalannya, ada belahannya, ada bolongannya. Nah, ya, sering kita ngomong tentang langitnya lobang itu ya, ya, furijat itu. Berlobang langitnya, karena langitnya berlobang maka sangat mudah benda-benda langit yang lain untuk masuk ke bumi. Nah, kira-kira begitu. Kemudian wa idzal jibalu nusifat, jika gunung-gunung ya ini dilemparkan sudah, lepas karena al-ardu muddat itu tadi, ya, maka gunungnya ya terlempar. Ya wajar kalau kemudian yang muncul adalah datar, nanti akan datar, kira-kira begitu. Ya, nggak ada lagi lekuk-lekuk, itu nggak ada lagi. Ya. Kemudian di Al-Qiyamah sendiri, di Al-Qiyamah, cek di Al-Qiyamah, ya, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwamah
Ayahsabul insanu allana jama'idama. Nah, di situ tulang-tulangnya dikumpulkan. Ya. Nah, tandanya di ayat 7 itu faida barikol basor. Ya. Jadi saking hebatnya saat itu faida barikol basor. Tak jamin mata Anda terbelalak, kira-kira begitu. Kaget, terbelalak, lu koyok ngene iki. Ya, begitu kira-kira itu ya. Ya kayak Anda kalau melihat apa gitu ya, mercon lek bengi apa sing mumbul-mumbul kembang api, kira-kira begitu ya, kembang api. Wa khosafal qamar, ya, khosafal qamar itu ya bulannya kayak ya kayak tertutup ya, bulannya kayak tertutup, khosafal qamar. Ya. Ada gerhana tapi ya sudah lagi nggak memancarkan cahaya lagi. Artinya tidak memantulkan cahaya lagi. Bulannya sudah tidak memantulkan cahaya. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, kalau sudah begitu yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Ya. Kemana pergi ini? Ya. Mau lari kemana kalau sudah begitu? Orang yang beriman enak saja, ya tinggal istighfar saat itu, begitu aja. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, gitu. Yang biasanya nggak pernah istighfar ya nggak iso paling begitu aja ya. Itu di surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Muddatsir itu juga ada ya. Di surat Al-Muddatsir silakan dicek di Al-Muddatsir di ayat 8 sampai 10 itu fa idza nuqira finnaqur ya. Jadi kalau sudah ditiup sangkakala fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sangat berat sekali ya. Hari yang sangat berat. Ya sudah, nggak ada wong gak susah. Hampir semuanya susah. Itu. Alal kafirina ghairu yasir. Sebagai orang kafir ya gak enteng itu. Ya. Sampai kemudian Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Sudah ini urusan saya ini. Cok melok-melok liyane. Nah, itu. Ya. Itu sampai di surat Al-Muddatsir. Di Al-Muzammil adakah? Ya. Di ayat 14 di Al-Muzammil. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Ini tanda di bumi itu. Jadi buminya gemeter begini, juga gunungnya juga bergerak. Nah, kemudian kanatil jibalu katsiban mahila. Hancur lebur gunungnya, bertebaran. Ya. Ada ungkapan firman Allah begitu di surat Al-Muzammil tentang kiamat. Di Al-Jin ada enggak? Ada di Al-Jin di ayat 24 hingga 27 itu ya.
hatta idza ra'au ma yu'adun fa sayalamuna man adzabu nasira wa qal wadada. Jadi kalau sudah janji Allah datang, itu baru terasa siapa yang enggak punya penolong atau yang penolongnya lemah, dan siapa yang enggak punya tentara, itu baru terasa. Ya, sampai kemudian kul in adri aqribun ma tu'adun am yaj'alu lau rabbi amada. Oleh karena itu sampai Nabi berucap, katakan saya tidak tahu, in adri, saya tidak tahu apakah dekat yang dijanjikan atau masih jauh. Jadi begitu. Katakan in adri aqribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Jadi Nabi disuruh berucap atau apa yang dijanjikan Allah itu saya tidak tahu dekat atau masih jauh, ya. Kemudian Rabbi Allah itu siapa? Alimul ghaibi. Dia yang tahu yang gaib itu. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Jadi gitu. Jadi kegaiban hari itu tidak diberitahukan, tidak ditunjukkan kepada siapa saja. Illa man irtada mir rasulin, kecuali yang diridai dari seorang rasul. Ada mungkin satu, ya. Kalau lihat rasul ini diungkapkan dengan cara apa? Tanpa alif lam, ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfi rasada. Jadi sampai si rasul ini itu dijaga, ya itu begitu kira-kira. Nah, iya boleh jadi itu malaikat peniupnya begitu. Ya. Wallahu alam, saya tidak berani. Andai kata ada keterangan hadis, ya kita juga lagi-lagi, ya harus agak mundur. Menurut saya mundur sajalah, cukup ya. Ya kejadiannya simultan. Jadi menurut saya asrotus sa'ah itu ya simultan tadi. Makanya sejak awal saya katakan tanda-tanda kiamat ini adalah asrotus sa'at itu adalah kejadian yang simultan. Jadi itu rentang waktunya nggak bisa panjang, jelas pendek banget. Gitu. Ya tentang Ya'juj dan Ma'juj itu memang bila tiba saatnya begitu ya, bila tiba saatnya apakah berkenaan dengan yaumul akhir itu Ya'juj Ma'juj. Jadi itu. Nah, nanti dulu tentang Ya'juj Ma'juj sendiri. Apakah menunjukkan tanda syarat munculnya kiamat? Itu. Tentang Ya'juj Ma'juj. Cek lagi. Baru akan ketemu Anda. Baru akan terasa apakah itu tanda kiamat atau bukan.
Isa dulu lebih. Isa, apakah Isa itu masuk lagi atau enggak? Ya, ya Jud Majud apa? Ada kaitannya dengan apa namanya dari akhir, tapi di ayat setelah. Ya. Itu setelah apa namanya kasus terbukanya apa namanya. Ya, boleh jadi beberapa saat setelah itu. Jadi tentu waktunya menurut saya juga dekat banget. Gitu. Jadi ya bebarengan, saya kira bebarengan dengan tembok itu tidak mungkin jebol kecuali al-ardu muddat, menurut saya begitu. Jadi kalau buminya dikendorin pasti temboknya Ya'juj Ma'juj jebol. Halo, nah kalau menurut saya lo ya. Ya. Menurut saya loh, menurut saya. Ini makanya saya tadi ngomong kalau ada keterangan saya yang belum sempurna atau belum, ya mari disempurnakan. Oke, PR Anda ini, PR Anda. Itu loh tadi Pak, maksud itu di upaya pertama sudah pada hari H. Iya. Kemudian ayat 99 itu wanufi ofisu dipakai Allah jami'an. Dan ketika tiupannya kedua, dikumpulkan lagi. Artinya Ya'juj Ma'juj ya kumpul bareng-bareng dengan yang menyatu tak termasuk manusia. Nah, apakah Ya'juj Ma'juj itu dabah itu? Bukan. Beda ya. Karena memang ada dabah yang akan muncul itu. Di surat apa itu kalau dabah itu Ustaz Yasin? Begini enaknya. Saya hari ini sudah menyampaikan beberapa hal. Minggu depan, Jumat kapan ini? Jumat depan. Antara kalau tidak Ustaz Yasin, Pak Sukma? Enggak. Ustadz Lutfi, Ustadz Heri. Tapi versi Quran loh, jangan lari ke hadis dulu. Versi Quran tentang asratus sa'ah. Kenapa kita batasi itu? Ya agar kita selesai membahasnya dulu di Quran. Kalau Anda mengatakan Quran gak jelas, kata siapa gak jelas? Jelas banget. Kecuali Anda membacanya tidak utuh, ya. Oke, untuk minggu depan Ustaz Yasin mungkin tandem sama Ustaz Heri. Iya Ustaz Heri. Ya, biasa. Asukut dalilu. Jadi malam ini sudah sampai surat Al-Muzammil Al-Jin. Masih ada di beberapa ayat yang lain untuk mengenapi apa yang tentang hari kiamat ini. Ya. Sekarang jadi bahasan apa namanya viral. Ya. Mungkin kalau saya ingin di waktu harus di Ya'juj Ma'juj atau dengan KTP mungkin berarti rutin tidak bisa di Indonesia memang dia terjadi. Iya bisa juga. Nah ya, Dajjal nggak ada di Al-Quran.
Ya monggo saja mau bahas Dajjal, cuman kalau lagi-lagi Anda berbasis hadis ya nyimpang ini tentu. Kalau menurut bahasa Iya. Itu ya. Ya kalau versi saya Nabi saya sudah selesai urusannya. Nah, akan turun lagi, ngapain Nabi bisa turun lagi? Ya, karena tugas beliau sudah selesai. Gitu. Nabi Isa itu tugasnya sudah selesai. Itu ya. Jadi kalau ada orang Nabi Isa tugasnya belum selesai, saya enggak sepakat. Ya, itu. Tidak sepakat dengan itu karena tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi bisyarah munculnya paraklet setelah Nabi Muhammad tidak ada. Jadi tidak seperti di surat. Iya diangkat di ini mutawafika wa rafiuka. Jadi kami mematikan kamu dan mengangkatmu. Jadi jasadnya nggak ada di bumi. Jadi Nabi Isa itu dimatikan, setelah dimatikan jasadnya. Jadi Allah itu sudah sangat spesial. Kita aja yang manusia ini. Itu. Jelas Al-Qur'an wa ma sholabuhu wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jangan dulu lari ke Isa Al-Masih dulu. Asratu Sa'ah ini dulu. Iya. Dia tahu yang hari yang dia tunggu kok itu. Jadi saya tadi ngomong di awal atau pembukaan mukadimah saya di Jumat itu tentang Yaumul Qiyamah. Betapa bahasan atau kalimat Yaumul Qiyamah di dalam Al-Qur'an dilekatkan pada orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang merugi. Ya. Karena hari itu hari yang paling menyengsarakan bagi mereka. Saat mereka panen hukuman. Tapi bagi orang beriman hari itu hari yang dia tunggu, hari yang penuh kegembiraan. Wujuhu yawma idzin na'imah. Sudah. Ya. Yo apapun adanya Ustaz Rofi. Maksud saya hari kiamat adalah hari yang dijanjikan oleh Allah. Gitu. Apa? Oh iya, dia kan ada Khairul Bari, ada Sarul Bari ya. Nah itu. Ya. Jadi hari kiamat itu hari yang ditunggu oleh orang beriman. Maka mereka tidak pernah sedih. Iya, kalau ada hadis-hadis yang susah orang beriman, wah ini. Ya enggak toh, hari kiamat itu ya tentu namanya kematian itu adalah bagian dari ujian. Apakah dia ketika mendekati mati itu sabar? Ya. Kematian itu sebetulnya kenikmatan puncak yang bareng. Itu versi saya ya.
Bayangkan orang yang mati itu mulai pipis, beol, berkeringat, ya watuk barangnya sudah ngos-ngosan, semuanya bareng itu derita itu. Nikmat puncak tapi malah juga bisa derita puncak. Maka siapa yang siap menerima nikmat puncak dan derita puncak sekaligus? Hanya orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, ya. Baru nampak aslinya orang beriman adalah ketika menjelang mati. Dia sabar enggak? Ya. Ya itu belum lagi nanti di apa itu tentang 8 malaikat yang menyangga singgasana ars itu. Jadi begitu hancur itu ada 8 malaikat yang menyangga arsnya Allah itu. Ya. Ya arsnya Allah tidak dihancurkan. Itu. Nggak ada keterangan itu ya. Karena wa idzal jannatu uzlifat wa idzal jahimu su'irat. Jadi saat itu neraka mulai dinyalakan, surga mulai didekatkan. Nah, begitu. Apa? Ya, kira-kira begitu. Sudah ada. Surga dan neraka sudah ada menurut saya. Hanya belum didekatkan pada kita. Ya, apinya artinya belum dipanasi benar-benar ya. Itu. Berarti malaikat yang 8 itu tidak mengalami kematian. Ya, kayaknya begitu, kayaknya. Ya kan belum selesai bahasanya. Ya. Jadi ya monggo aja nanti akan itu. Makanya bahasan berikutnya tak tugas nang jenengan sing angel-angel iki karo Ustaz Yasin, Ustaz Heri. Nah, ya. Berikutnya Ustaz Yasin, Ustaz Heri dan Ustaz Lutfi monggo tandem bertiga untuk menyelesaikan ini. Mungkin sampai 3 kali pertemuan ini. Saya kira untuk malam ini kita akhiri dulu. Ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya semoga apa yang tersampaikan semata-mata ya adalah ilmu keterbatasan. Wallahu a'lam bishawab, tapi saya berupaya untuk menyebutkannya dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa ya. Astagfirullah li walakum ya, barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.